analisis evaluasi pembelajaran IPA di SD. Baik, langsung saja. Jurnal yang pertama yaitu tentang evaluasi kompetensi profesional guru dalam mengelola pembelajaran IPA di SD Muhammadiyah se-Kabupaten Gorontalo. Adapun identitas jurnal, nama penulis yaitu Yulanti S. Moduto, nama jurnal Akademika Jurnal Ilmiah UMGO, volume 7, nomor 2, tahun 2019, halaman 121 sampai 132. Yang pertama yaitu abstrak. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kompetensi profesional guru dalam menyusun perencanaan, melaksanakan proses pembelajaran, serta melaksanakan penilaian dalam pembelajaran IPA. Penelitian ini dilakukan di SD Muhammadiyah se-Kabupaten Gorontalo dengan menggunakan metode kualitatif yang deskriptif yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran dengan perolehan data melalui wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, kompetensi profesional guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran IPA di SD Muhammadiyah se-Kabupaten Gorontalo secara umum sudah baik. Hanya pada beberapa orang guru yang kurang dalam merencanakan pembelajaran. Yang kedua, kompetensi profesional guru dalam melaksanakan pembelajaran yang dalam hal ini adalah kualitas pengelolaan kelas masih kurang optimal. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya-upaya perbaikan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Dan yang terakhir, kompetensi profesional guru dalam menilai pembelajaran secara umum masih kurang dan butuh perbaikan. Masih banyak guru yang belum optimal dalam melaksanakan penilaian. Yang selanjutnya ada pendahuluan. Guru memiliki peran penting dalam dunia pendidikan. Salah satunya yaitu kinerja guru yang merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan program bagi pendidikan. Namun saat ini, masih banyak tenaga pendidik atau guru yang belum memiliki dan belum menunjukkan profesionalisme yang memadai. Hal ini karena 1. Masih banyak guru yang belum memiliki wawasan yang luas dalam merencanakan program, melaksanakan, serta menilai hasil belajar. Yang kedua, masih banyak guru yang kurang inisiatif dan kreatif. Dan yang ketiga, guru yang telah mengikuti pengembangan dan pembinaan profesional melalui pendidikan dan pelatihan tetapi belum dapat menerapkannya. Dan yang terakhir, masih ada guru yang tidak bangga dengan profesinya sehingga tidak mengembangkan kemampuannya. Yang selanjutnya ada metode. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang deskriptif yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran dengan perolehan data melalui wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Selanjutnya ada hasil. Kompetensi profesional guru dalam penelitian ini adalah kemampuan yang ditunjukkan oleh guru dalam berpikir logis, mendorong peserta didik untuk percaya diri dan berjuang yang tinggi, menggunakan bahasa simbol, dan meningkatkan daya abstraksi. Kompetensi profesional tersebut terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, kompetensi merencanakan pembelajaran, yang mana merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh guru dalam menguasai bahan ajar, dan guru memerlukan perangkat pembelajaran yaitu silabus dan RPP. Pada tahap ini, peneliti memperoleh persentase 75%. Yang kedua, kompetensi melaksanakan pembelajaran, kemampuan yang harus dimiliki guru dalam mengelola dan menggunakan media dalam proses pembelajaran di kelas, mendapatkan persentase 75%. Dan terakhir, kompetensi menilai pembelajaran. Pendidikan IPA pada hakikatnya tidak hanya dapat digunakan untuk membekali subjek didik dengan pengetahuan dan keterampilan proses, tetapi juga dapat digunakan untuk menanamkan sikap dan nilai. Namun tampaknya pengajaran IPA di sekolah memberi tekanan yang jauh lebih besar daripada IPA sebagai produk daripada
Kompetensi profesional guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran IPA di SD Muhammadiyah se-Kabupaten Gorontalo secara umum sudah baik. Hanya saja, ada beberapa guru yang kurang dalam merencanakan pembelajaran. Yang kedua, kompetensi profesional guru dalam melaksanakan pembelajaran yang ada dalam hal ini adalah kualitas pengelolaan kelas masih kurang optimal. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya-upaya perbaikan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Dan yang terakhir, kompetensi profesional guru dalam menilai pembelajaran secara umum masih kurang dan butuh perbaikan. Masih banyak guru yang kurang optimal dalam melaksanakan penilaian. Yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, dengan adanya profesional guru dalam mengembangkan kompetensinya, maka siswa mencapai suatu keberhasilan dalam pembelajaran, di mana kompetensi profesional meliputi kepakaran atau keahlian dalam bidangnya, yaitu penguasaan bahan yang harus diajarkan beserta metodenya, rasa tanggung jawab akan tugasnya, dan rasa kebersamaan dengan sejawat guru lainnya. Sedangkan kekurangannya, masih banyak guru yang belum memiliki wawasan yang luas dalam hal merencanakan program, melaksanakan, serta menilai hasil belajar. Kurangnya kekreatifan guru, dan juga ada sebagian guru yang tidak bangga dengan profesinya, sehingga ia tidak mengembangkan apa yang ia miliki. Analisis jurnal kedua dengan judul Analisis Evaluasi Formatif dalam Pembelajaran IPA di Kelas 4 SD Negeri 7 Pagi Tegal Alur. Identitas jurnal. Nama penulis Adela Dwi Setyo Maryanti Rizkania Fauziah Rifai. Nama jurnal Jurnal Pendidikan Dasar. Volume atau nomor volume 4 nomor 1 tahun 2020. Halaman 141 sampai 149. Pembelajaran terpadu harus berbasis pada kebutuhan belajar siswa. Secara sistematis dalam pengembangannya diperlukan adanya evaluasi formatif untuk meningkatkan kualitas program instruksional dan dijadikan pedoman atau bahan acuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan isi atau materi hasil belajar tersebut. Pelaksanaan evaluasi formatif di SD Negeri 07 Pagi Tegal Alur pada subjek 36 siswa dalam pembelajaran IPA SD dilakukan dengan teknik tes dan non-tes. Teknik tes yang digunakan ialah pilihan ganda dan uraian. Teknik non-tes menggunakan instrumen tanya jawab, diskusi, wawancara, angket, dan observasi. Hasil dari penelitian penggunaan evaluasi formatif dalam pembelajaran IPA di kelas 4 SD terbukti efektif berdasarkan hasil dari pre-test dan post-test. Dalam melakukan evaluasi formatif, pengajar harus memiliki 3 dasar dalam melakukan evaluasi formatif. Pertama, dasar psikologis untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan. Kedua, dasar diktatis untuk menunjukkan bahwa evaluasi sangat besar manfaatnya dan berperan penting dalam memotivasi belajar, mendapatkan informasi atau data siswa yang kesulitan dalam belajar. Yang ketiga, dasar administratif. Evaluasi diperlukan untuk menentukan indeks prestasi pengisian rapot. Dalam pembelajaran IPA, guru harus mengembangkan kesadaran siswa tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat, serta menghargai alam dan segala keturunannya. Maka evaluasi formatif berperan penting dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen dengan melalui teknik tes dan non-tes. Adapun hasilnya, pelaksanaan evaluasi formatif di SD Negeri 07 Pagi sudah terjamin terjadinya peningkatan kualitas produk instruksional karena rekomendasi yang dihasilkan evaluasi itu digunakan untuk merevisi produk instruksional yang dievaluasi tersebut.
Hasil revisi tersebut berbentuk produk instruksional baru. Namun, evaluasi formatif kedua tetap perlu dilakukan karena perubahan-perubahan yang dilakukan untuk menghasilkan produk baru tersebut sangat besar dan mendasar, sehingga diperlukan waktu kembali untuk peserta didik melakukan pembiasaan terhadap produk baru tersebut. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan pada pokok pembahasan struktur bagian tumbuhan dan fungsinya. Setelah dilakukan analisis terbukti dengan adanya evaluasi formatif, hasil belajar siswa menjadi lebih baik daripada siswa yang tidak diberi evaluasi formatif di dalam proses pembelajarannya. Kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihannya, pertama, peserta didik siap mengikuti pembelajaran, menyimak apersepsi, menyimak penyampaian tujuan pembelajaran dan terampil dalam penggunaan LKS, menyimak penjelasan materi, keterlibatan siswa dalam KBM, dan antusias dalam proses diskusi. Kedua, peserta didik dalam mengelola pembelajaran menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan saat pretest. Dan untuk kekurangannya, pertama, timbulnya rasa kurang percaya diri peserta didik, takut salah, tidak kreatif, dan menurunnya prestasi peserta didik karena tidak adanya penguatan ulang terhadap materi. Kedua, guru tidak mengetahui sejauh mana bahan yang telah diajarkan yang dapat dikuasai oleh peserta didik. Hal tersebut menghambat proses pembelajaran selanjutnya. Dan dengan jurnal yang ketiga, dengan judul Analisis Kesulitan Level Kognitif pada Evaluasi Sumatif pada Mata Pelajaran Sains di Sekolah Dasar. Di sini juga terdapat nama pengarangnya, itu ada Bima Prakarsa Arzvi, Resi Ananda, dan Yanti Fitria. Dan juga di sini ada terdapat volumenya dengan jurnal Basic Do Vol 6 nomor 1 tahun 2022, dan juga ada PISN-nya dengan halamannya. Dan selanjutnya ada abstrak. Kurikulum 2013 menuntut siswa berpikir kritis dengan cara mengembangkan soal HOTS. Namun masih terlihat sekolah menyelesaikan penilaian hanya berupa sekumpulan tes, sementara dalam praktik penilaian tidak berfokus pada apa yang dituntut oleh kurikulum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan kesulitan soal dan tingkat intelektualitas mata pelajaran sains kelas 5 SDN Gugus 1 Kota Padang. Kajian ini menggunakan strategi spellbinding. Pendekatan eksplorasi yang digunakan adalah pendekatan pemeriksaan kuantitatif untuk menggambarkan realitas berkaitan dengan level kognitif, evaluasi sumatif, mata pelajaran sains tentang organ pencernaan manusia tahun pelajaran 2021-2022. Hasil penelitian secara keseluruhan menggambarkan kualitas soal menurut tingkat kesukaran berada pada kategori baik, karena lebih banyak soal level HOTS dibandingkan soal MOTS ataupun LOTS. Hasil penelitian dari 18 soal sains terdapat 3 soal, 16,67%, di tingkat LOTS 66 soal, 33,33%, di tingkat MOTS 9 soal, di tingkat HOTS. Mengacu pada KKO taksonomi belum tingkat kesulitan rendah, tidak ada soal di level C1 dan level C2 terdapat 3 butir soal. Tingkat kesulitan menengah di level C3 terdapat 2 butir soal dan level C4 terdapat 4 butir soal. Untuk soal tingkat kesulitan tinggi di level C5 terdapat 8 butir soal dan level C6 terdapat 1 butir soal. Dan selanjutnya ada pendahuluan. Dalam menentukan prestasi belajar dan kemajuan belajar siswa, guru sering menggunakan evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif merupakan tes yang mencatat prestasi akademik dan kemajuan akademik siswa. Evaluasi sumatif juga dapat didefinisikan sebagai penggunaan ujian akhir pada waktu tertentu yang mencakup sebagian atau seluruh mata kuliah yang diambil selama satu semester, bahkan setelah pembahasan kelulusan. Menurut Muslih 2013. Penilaian sumatif adalah penilaian yang menggunakan skor atau angka yang kemudian digunakan untuk menentukan prestasi belajar siswa.
Penilaian ini selesai jika kursus pengetahuan sebelumnya atau semua konsep telah selesai. Penilaian sumatif digunakan untuk menentukan pembagian penghargaan akhir dari suatu kelas atau kegiatan. Penilaian sumatif dirancang untuk mencatat pencapaian siswa secara keseluruhan dengan cara tertentu. Evaluasi sumatif umumnya dilakukan ketika berakhirnya suatu pokok bahasan, tengah semester, dan akhir semester atau kenaikan kelas. Itu menurut Octaviana dan Prihatin tahun 2018. Terdapat metode penelitian. Jenis pemeriksaan ini bersifat kuantitatif, artinya pemeriksaan ini dilakukan secara kuantitatif dan tidak mengakui atau menolak teori, melainkan untuk memperjelas keadaan segala sesuatu yang dipertimbangkan oleh artikel yang diteliti. Selanjutnya ada hasil. Berdasarkan hasil penelitiannya, menggambarkan kualitas soal menurut tingkat kesukaran berada pada kategori baik karena lebih banyak soal HOTS dibandingkan dengan soal MOTS ataupun LOTS. Hasil penelitian dari 18 soal sains terdapat 3 soal dengan 16,67% di tingkat LOTS. 6 soal 33,33% di tingkat MOTS, 9 soal di tingkat HOTS. Mengacu pada KKO Taksonomi Bogor belum tingkat kesulitan rendah, tidak ada soal di level C1 dan level C2 terdapat 3 butir soal. Tingkat kesulitan menengah di level C3 terdapat 2 butir soal dan level C4 terdapat 4 butir soal. Untuk soal tingkat kesulitan tinggi di level C5 terdapat 8 butir soal dan level C6 terdapat 1 butir soal. Dan selanjutnya ada kesimpulan. Tinjauan ini untuk memutuskan daftar soal-soal ujian akhir semester materi IPA tentang organ pencernaan manusia. Pertanyaan dalam tinjauan ini ditemukan pada 3 tingkatan: mengingat, memahami, dan menerapkan, memeriksa, menilai, membuat. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesulitan level kognitif evaluasi sumatif pada mata pelajaran sains kelas 5 SDN Negeri 1 Kota Padang tahun pelajaran 2021-2022 semester 1 yang diarahkan oleh KKO Taksonomi dengan tingkatan kesulitan rendah atau LOTS ke atas 3 soal 16,67%. Pada tingkat C2 pada nomor 1, 2, 3 keputusan berbeda. Tingkat kesulitan sedang atau MOTS ke atas dari 6 pertanyaan pada tingkat intelektual C3 pada nomor 4, 5. Berbagai keputusan dan tingkat intelektual C4 pada nomor 6, 9, 10 banyak keputusan 1 bagian 33,33%. Tingkat kesulitan yang tinggi adalah 9 pertanyaan nomor 1, 8, 11, 12, 13, 14, 19, dan 2 pertanyaan pada level C5 dan 1 pertanyaan eksposisi pada level C6 dengan jumlah pertanyaan HOTS atau setengah. Dan yang terakhir ada kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya yaitu kemampuan siswa sangat terbatas dalam memahami soal-soal HOTS terutama pada mata pelajaran IPA atau sains. Dan kelebihannya yaitu peserta didik sangat siap mengikuti arahan guru ketika mengikuti pembelajaran. Baik teman-teman, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.